Terima kasih sudah melihat komputerkit.com. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar menggunakan algoritma dan pemrograman menggunakan C++. Materi yang pertama adalah pengenalan algoritma dan pemrograman menggunakan C++. Penjelasannya ada di sini. Di sini algoritma itu apa? Algoritma adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Itu algoritma. Di dalam aplikasi itu selalu terdapat algoritma. Jadi program yang dibuat itu pasti ada algoritmanya atau ada alurnya. Alur yang digunakan dalam penulisan sebuah program. Contohnya di sini, dalam pembuatan program itu mesti ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah logika atau alur dari program atau disebut dengan algoritma. Kemudian yang kedua adalah cara penulisan program atau sintaks. Saya berikan sebuah contoh, ini program yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran. Ini kita ada masalah bagaimana membuat sebuah program untuk menghitung luas lingkaran. Kita masukkan jari-jarinya 10. Hasilnya adalah 314. Algoritmanya di mana? Nah, urutan-urutan ini loh algoritma. Nah, urutan-urutannya ini algoritma. Nanti kita akan pelajari nih cara membuat ini. Kemudian di urutan sini ada urutan 1, 2, 3. Nah, langkah-langkah urutan ini disebut dengan algoritma. Kemudian cara nulis di sini, cara nulis tulisan cout, in, float. Nah, ini sintaks, ini namanya sintaks. Tapi mana yang ada di baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya itu algoritma. Nanti algoritma yang mengatur ini harus apa, harus apa, harus apa. Nah, itu algoritma atau langkah-langkahnya itu algoritma. Kemudian cara nulisnya ya ini cout, ini pakai C++. Nanti kalau menggunakan bahasa yang lain juga berbeda. Contoh misal Java atau Delphi atau Visual Basic atau yang lain itu beda, nanti beda cara penulisannya. Tapi langkah-langkahnya atau alurnya itu sama. Alurnya sama, harus ini dulu, kemudian ini dulu. Hasilnya apa? Tuh. Kemudian syarat dari sebuah algoritma harus ada inputan. Inputan ini contoh dia punya inputan. Nah, di sini ada inputannya. Kalau kita jalankan, kan dia minta inputan. Nah, inputannya ini jari-jari kita masukkan nilainya misalnya 10. Nah, inputan ini kemudian diproses, diolah, akan menghasilkan output atau keluaran 314 di sini. Nah, algoritma syarat yang pertama sudah terpenuhi, ada input, ada output. Yang kedua itu algoritma harus finite, harus ada batasan. Batasan itu kalau dia sudah menghitung ya selesai seperti ini. Nanti tinggal mau diulangi lagi atau tidak, tinggal jalankan lagi programnya. Jadi algoritma itu harus terbatas, tidak bisa terus ngitung terus gitu, nggak bisa, harus ada batasannya. Kemudian algoritma itu harus pasti. Pasti itu kalau kita memasukkan misal sebuah nilai, misal jari-jarinya 5, hasilnya 78,5. Nah, ini ada kepastian untuk hasil. Kenapa? Karena rumusnya itu pasti. Rumusnya itu jari-jari kali jari-jari kali 314. Nah, ini rumus. Kalau semua dihitung menggunakan rumus, cuma berbeda inputannya, maka hasil outputannya itu pasti. Jadi sesuai dengan hitungan biasa atau hitungan manual. Kemudian algoritma itu harus efisien. Jadi penulisan algoritma itu harus efisien. Jadi tidak boleh berputar-putar. Contoh, kalau kita mau menghitung luas lingkaran, rumusnya apa? Ya sudah, langsung dimasukkan rumusnya. Kemudian dibuat, hasilnya bisa ditampilkan seperti contoh yang tadi. Kemudian cara penulisan algoritma. Cara penulisan algoritma yang pertama adalah menggunakan model flowchart. Flowchart itu nanti ada gambar-gambar seperti ini. Gambar seperti ini akan kita pelajari di video-video berikutnya. Kita akan belajar bagaimana menulis permasalahan kemudian menampilkan di flowchart. Flowchart ini ada gambar. Yang dipahami untuk awal adalah kalau flowchart itu pasti gambar. Nanti lihatnya gambar. Kemudian yang kedua adalah algoritma menggunakan model bahasa. Bahasa ini diserahkan kepada bahasa masing-masing. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia, terserah. Yang penting itu alurnya. Seperti contoh tadi di sini menggunakan program menghitung luas lingkaran. Langkah yang pertama mulai, yang kedua masukkan nilai inputnya, kemudian hitung, kemudian tampilkan luas, kemudian selesai. Nah, ini contoh menggunakan bahasa. Dan yang ketiga adalah menggunakan pseudocode. Jadi algoritma itu alurnya dibuat sudah mendekati dari bahasa program yang akan digunakan. Contoh, kalau kita mau menggunakan
C++ pseudocode-nya itu ya mendekati bahasa ini, C++ ini sudah mendekati atau hampir sama. Jadi ketika nanti dimasukkan ke program sudah tidak terlalu bingung lagi. Biasanya pseudocode ini kebanyakan itu digunakan untuk orang-orang yang sudah mahir dalam pembuatan program. Untuk awal atau pemula itu kebanyakan menggunakan flowchart dan algoritma bahasa. Itu untuk pemula, awal sekali belajar program itu menggunakan flowchart dan algoritma bahasa. Kemudian kenapa harus belajar C++ ya? Karena C++ ini adalah dasar dari hampir semua bahasa pemrograman yang beredar sekarang. Hampir semua bahasa pemrograman itu induknya menggunakan C, dan C itu berikutnya adalah C++. Kalau kita sudah belajar C++, belajar bahasa yang lain tentu akan lebih mudah. Contoh, Java banyak digunakan untuk pembuatan program yang berbasis Android atau operating sistemnya Android itu banyak menggunakan Java. Berarti kalau kita nanti belajar Java karena Java adalah dasarnya C, kita akan jauh lebih mudah. Itulah kenapa di Computer Kit ini untuk pemula disarankan untuk belajar C++ dulu supaya nanti lebih mudah belajar ke bahasa yang lain. Contoh di sini ada 3 bahasa pokok yang ditekankan di sini atau yang dipelajari. Yang pertama adalah C++. Nanti kalau sudah C++ di sini kita akan belajar Java. Nanti Java. Kalau sudah belajar Java nanti belajar PHP. Nah ini PHP. Kalau sudah belajar PHP nanti belajar di sini ada database. Nanti juga ada Object Oriented Programming atau OOP pada level berikutnya. Di sini ada semua. Itu dari computerkit.com. Kalau ingin berlangganan video, klik subscribe supaya tidak ketinggalan. Kalau ada video yang baru, Anda bisa langsung tahu. Kemudian Anda langsung bisa melihat ada materi apa yang terbaru untuk memudahkan belajar. Klik subscribe di YouTube. Terima kasih.